Dan inilah kisah sahabat Nabi Utsman bin Affan masuk Islam. Pria yang menjadi khalifah ketiga ini lahir sekitar tahun 574 Masehi. Namanya Utsman bin Affan, ia lahir dari suku Quraisy. Quraisy adalah suku yang dominan di Makkah dan Utsman serta Nabi Muhammad masing-masing milik salah satu dari dua klan paling bergengsi. Nabi Muhammad lahir dari Banu Hashim. Tanggung jawab mereka adalah menyediakan makanan dan air bagi para peziarah yang mengunjungi Ka'bah. Utsman di sisi lain lahir ke dalam klan yang kemudian disebut Bani Umayyah. Mereka adalah klan terkuat dan terkaya di Makkah. Utsman adalah anak emas Bani Umayyah. Dia tumbuh menjadi yang paling dicintai dari para pemuda mereka. Dia bisa membaca dan menulis, dan merupakan pedagang, ia juga pedagang yang sangat sukses. Utsman telah bepergian secara luas dan memiliki reputasi sebagai orang yang baik, penyayang, murah hati dan soleh. Nabi Muhammad juga seorang pengusaha, pedagang dan saudagar yang sukses. Dia dikenal di kalangan orang Quraisy sebagai orang yang dapat dipercaya dan jujur. Pada tahun ke-40, Nabi Muhammad diberi wahyu dan mulai menyebarkan pesan Islam. Pada saat itu banyak orang Makkah hidup berkelimpahan dan kekayaan mereka sangat dilindungi. Islam dinilai mengancam kekayaan itu. Para pemimpin Makkah menganggap itu tugas mereka untuk menghentikan Islam karena tampaknya akan menyebabkan perpecahan dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu ketika Nabi Muhammad mulai mengkhotbahkan pesannya, hal itu dilakukan dengan sangat rahasia tetapi orang-orang mulai masuk Islam. Nabi Muhammad mengumpulkan sekelompok kecil pengikut yang setia. Utsman bin Affan termasuk di antara sekelompok pria yang sehat secara fisik dan sukses yang diperkenalkan ke Islam oleh Abu Bakar. Dirinya sendiri adalah orang kaya dan berpengaruh. Utsman menerima Islam dengan mudah, karena penglihatan seperti mimpi yang dia alami saat dalam perjalanan pulang dari Suriah. Ketika mencoba untuk tertidur, Utsman mendengar sebuah suara memanggil, "Wahai orang-orang yang tidur bangunlah karena Ahmad telah muncul di Makkah," katanya. Sampai dia kembali, dia tidak mendengar apa-apa tentang agama baru itu. Utsman menghubungi Abu Bakar yang mengatakan kepadanya dia telah bersumpah setia kepada Nabi Muhammad dan telah menerima agama baru. Dia kemudian membawa Utsman untuk melihat Nabi Muhammad. Utsman mendengarkan kisah pengalaman Nabi Muhammad dan keadaan di mana kenabiannya terungkap. Dia segera menerima Islam dan kemudian pindah dengan sangat mudah ke lingkaran dalam Nabi Muhammad. Ketika pesan Nabi Muhammad sampai ke publik, itu membuat Makkah dalam keadaan kacau balau. Banyak pemimpin yang takut kehilangan pendapatan. Pesannya hanya satu, Tuhan berarti bahwa arus peziarah yang datang ke Ka'bah untuk menyembah banyak berhala sekarang akan melambat atau bahkan berhenti total. Ketika barisan pengikut Nabi Muhammad mulai membengkak, orang Quraisy memulai kampanye penganiayaan dan melecehkan terhadap Muslim baru. Kaum Quraisy siap berperang membela berhala-berhala mereka dan juga membela gaya hidup ekonomi dan sosial. Kampanye dengan cepat meningkat menjadi kekerasan dan pelecehan dan bahkan anggota keluarga mereka sendiri tidak aman. Penerimaan Islam oleh Utsman menyebabkan reaksi kekerasan dalam keluarganya sendiri. Ayah Utsman sudah meninggal tetapi pamannya berusaha untuk menahan Utsman. Dia mengikat tangan dan kakinya dan menguncinya di lemari. Baik ibu dan pamannya ingin dia menarik kembali pertobatannya ke Islam tetapi dia menolak. Utsman pun menghadapi pilihan berat dalam pernikahannya. Istri-istrinya menolak untuk menerima Islam dan meskipun dia mencoba meyakinkan mereka tentang keindahan Islam, akhirnya dia harus menceraikan mereka. Utsman ada di sana pada saat kelahiran Islam dan lebih dari 1400 tahun yang lalu dia menghadapi dilema yang sama yang dihadapi beberapa mualaf baru hari ini. Keluarga besarnya sangat menentang pilihannya, keluarga dekatnya menolak untuk menerima perubahan dalam dirinya dan gaya hidupnya sangat terganggu. Utsman menghadapi banyak tantangan dan dihadapkan dengan cobaan dan kesengsaraan yang tampaknya dirancang untuk menguji iman dan keyakinannya. Dia tetap tabah dan menerima Tuhan akan mengganti gaya hidupnya yang dulu dengan sesuatu yang lebih baik.
Nabi Muhammad terkesan dengan keyakinan Utsman dalam menghadapi begitu banyak tantangan. Dia menghargai iman Utsman dengan mengizinkannya menikahi putrinya sendiri, Ruqayyah. Itu alasan untuk perayaan, tetapi hanya ada sedikit hal lain untuk dirayakan. Hubungan antara Muslim baru dan para pemimpin Makkah terus memburuk. Anggota komunitas Muslim yang lebih lemah menjadi sasaran penyiksaan dan pelecehan yang mengejutkan. Sepertinya tidak ada akhir yang terlihat. Nabi Muhammad kemudian memutuskan untuk mengirim sekelompok kecil Muslim baru ke Abyssinia untuk perlindungan mereka sendiri. Utsman dan istri barunya Ruqayyah termasuk di antara kelompok 12 pria dan 4 wanita yang melakukan migrasi pertama ke Abyssinia. Raja Abyssinia dikenal sebagai orang yang adil. Muslim hidup dengan mudah di bawah perlindungannya selama kurang lebih 12 bulan. Pada tahap itu mereka mendengar desas-desus bahwa seluruh Makkah telah menerima Islam sehingga mereka melakukan perjalanan kembali hanya untuk menemukan itu jauh dari kebenaran. Penganiayaan sebenarnya telah meningkat. Jadi mereka harus kembali ke Abyssinia kali ini dengan membawa lebih banyak Muslim baru dan banyak dari mereka adalah anggota yang lebih lemah. Ketika Utsman dan para migran lainnya melakukan perjalanan dari Abyssinia ke Madinah, Utsman mendapat julukan asisten karena waktu yang dia habiskan bersama Nabi Muhammad membantunya mendirikan negara Muslim baru. Oleh karena itu Utsman memahami detail dari banyak ritual Islam dan dengan demikian mampu mengajar orang lain. Dia meriwayatkan 146 hadis langsung dari Nabi sendiri. Dikatakan bahwa dia memberi secara cuma-cuma dari kekayaannya dan setiap hari Jumat Utsman akan membeli budak dengan tujuan membebaskan mereka. Utsman bin Affan menjadi saksi lahirnya Islam. Dia adalah panutan bagi mereka yang masuk Islam hari ini karena tindakan dan ketabahannya dalam menghadapi pelecehan terus-menerus. Demikianlah video ini, semoga ada manfaatnya.